Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurlela dengan nomor NIM 1018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web tentang MySQL database insert dan select. Projectnya itu from registrasi akun. Langsung saja kita akan membuka examnya. Pastikan manage servernya itu MySQL database sama Apache servernya itu running agar localhost nanti bisa dijalankan. Lalu di sini kita buka phpMyAdmin untuk membuat database baru. Create database itu menggunakan NIM if_144162552101018 itu NIM saya. Setelah membuat database, kita akan menggunakan database tersebut untuk membuat tabel user dan data user. Di sini menggunakan NIM juga. Lalu di sini create table user, artinya kita bisa membuat sebuah tabel baru di database MySQL dengan nama user. Lalu di sini ada ID, tipe datanya itu integer, auto increment primary key. Di sini auto increment itu data yang ID-nya itu bisa bertambah otomatis setiap kali ada data baru. Primary key itu kunci utama pada tabel. Terus ada username Parker, tipe datanya Parker, maksimal 50 karakter. Artinya menyimpan kata maksimal 50 karakter dan 100 karakter itu. Terus selanjutnya kita akan membuat data user. Insert into user itu untuk menambahkan data. Datanya itu username, email, password, dan value ini isinya dari username, email, password. Di sini ada Dea sebagai username, ada dea@gmail.com sebagai emailnya. Lalu passwordnya 1234. Selanjutnya ada andi@gmail.com, andi123 sebagai password, dan seterusnya. Di sini ada tanda semikolon. Dalam MySQL itu fungsinya sebagai penanda akhir satu perintah SQL. Kita masuk ke codingannya. Di sini kita akan menjelaskan tentang indeks PHP, proses PHP, tampilan PHP. Di sini ada desain CSS-nya, desain tampilan from registrasi user. Ada indeks PHP. Itu untuk menampilkan from dan memasukkan data user seperti username, email, password. Ketika tombol submit ditekan, maka akan dikirim ke si proses PHP. Di sini ada link rel style sheet. Style CSS itu untuk memanggil data dari CSS-nya ini ke si indeks PHP agar tampilan bisa seperti ini. Lalu di sini ada from action proses PHP. Itu data akan dikirim ke si proses PHP seperti yang tadi saya bilang. Di sini ada metode post. Metode post itu untuk mengirimkan data ke si proses PHP. Data ini data username, email, dan password. Nah, di sini di proses PHP ada email post. Ini tuh untuk memanggil data dari si indeksnya ini. Di sini pengguna akan menginput username, email, dan password tentunya dengan required, artinya pengguna wajib mengisi username, email, dan password. Apabila pengguna tidak mengisi, maka tidak bisa disimpan. Di sini button submit simpan.
untuk menyimpan data tersebut. Lalu di sini ada link tampilan PHP lihat data user. Di sini pengguna akan mengirimkan atau melihat data yang sudah tersimpan di database yang ini, lihat data user. Lalu kita akan masuk ke proses PHP. Proses PHP itu menerima data dari indeks PHP lalu dimasukkan ke tabel user yang ini, data user. Di sini ada koneksi MySQL, hostname localhost, username-nya root, password-nya kosong, database-nya yang tadi kita buat di SQL ini, yaitu IF2441625521018 itu NIM saya. Lalu yang ini sudah saya jelaskan tadi, mengambil data dari from yang ini, metode post. Lalu selanjutnya ada query, insert into user, username, itu untuk menyimpan data ke tabel user yang ini. Di sini ada MySQL query, koneksi query, itu untuk menjalankan perintah insert ke database. Lalu di sini ada kembali ke tampilan PHP. Ini itu untuk redirect atau setelah data tersimpan langsung pindah ke halaman data yang menampilkan data user ini. Apabila ini sudah disimpan, pengguna sudah menyimpan username, email, password, maka pengguna akan diarahkan untuk menampilkan data user ini, akan muncul di sini. Lalu di sini ada tampil PHP. Itu untuk mengambil seluruh data user dari database dan menampilkan dalam tabel HTML-nya. Di sini sama seperti proses PHP, ada koneksi MySQL yang ini. Di sini ada while raw MySQL itu untuk mengulang setiap baris data, dan MySQL fetch assoc-nya itu untuk mengambil data sebagai array berdasarkan nama kolom yang akan ditampilkan ke dalam bentuk tabel sini. Di sini ada link data kembali ke indeks PHP. Yang ini, teman-teman. Apabila teman-teman sudah mengisi form registrasi seperti ini, lalu teman-teman memasukkan password dan menyimpan buton simpan, maka teman-teman akan diarahkan ke tampilan PHP seperti ini, yaitu data user. Dan apabila teman-teman ingin kembali ke dashboard registrasi, teman-teman tinggal memencet ini dan akan kembali ke form registrasi user. Dan apabila teman-teman pengguna ingin melihat data user, di sini di dashboard yang ini tampil PHP lihat data user, tinggal klik ini dan akan muncul ke data user seperti itu. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.